Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Novel dengan NIM 2305102012 mata kuliah Digital Forensik dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyusunan laporan forensik digital dan presentasi di pengadilan. Materi ini penting karena kejahatan digital semakin meningkat seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online. Namun, bukti digital tidak bisa langsung digunakan di pengadilan, harus melalui forensik terlebih dahulu. Selanjutnya, latar belakang kejahatan digital meningkat pesat seperti peretasan akun, pencurian data, dan penipuan online. Bukti digital harus valid, tidak boleh berubah, tidak rusak, dan harus berasal dari sumber yang jelas. Selanjutnya, apa itu laporan forensik digital? Laporan forensik digital adalah dokumen resmi yang disusun setelah proses investigasi digital selesai, memuat seluruh proses pengumpulan bukti, metode analisis, dan temuan hasil penyelidikan yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Selanjutnya, tujuan penyusunan laporan forensik. Tujuan laporan forensik yang pertama menjelaskan hasil investigasi, yaitu menyampaikan seluruh hasil penyelidikan secara lengkap, terstruktur, dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Yang kedua, menjadi bukti sah di pengadilan. Laporan yang disusun dengan benar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hakim. Yang ketiga, menjaga integritas bukti digital, memastikan bahwa bukti digital tidak berubah, tidak dimanipulasi, dan tetap autentik sejak pertama kali ditemukan hingga disajikan di pengadilan. Yang keempat, membantu penegak hukum memahami kasus, yaitu memudahkan hakim, jaksa, dan pengacara memahami aspek teknis kasus tanpa harus menguasai ilmu komputer secara mendalam. Yang kelima adalah struktur laporan forensik digital. Struktur laporan yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang kasus, identitas pemohon, tujuan investigasi, dan ruang lingkup penyelidikan. Yang kedua ada metode investigasi, yaitu teknik, tools, dan prosedur yang digunakan selama proses penyelidikan berlangsung. Yang ketiga ada pengumpulan bukti digital yang berisi jenis dan sumber bukti seperti file, log system, email, metadata, dan data lainnya yang diamankan. Yang keempat ada analisis data, yaitu proses pemeriksaan mendalam terhadap setiap bukti untuk menemukan fakta yang relevan. Yang kelima hasil temuan, yaitu fakta-fakta konkret yang ditemukan, didukung dengan data dan dokumentasi yang valid. Yang keenam kesimpulan, yaitu ringkasan hasil investigasi, penyebab insiden, dampak, dan rekomendasi tingkat lanjut. Selanjutnya yaitu ada chain of custody atau rantai kepemilikan bukti digital. Chain of custody adalah catatan resmi yang mendokumentasikan seluruh perjalanan bukti digital dari saat pertama kali ditemukan hingga dibawa ke pengadilan. Yaitu ada penemuan bukti, lalu pengamanan bukti, transfer dan penyimpanan, lalu analisis forensik, dan selanjutnya ada presentasi di pengadilan. Yang wajib dicatat dalam chain of custody, siapa yang pertama kali menemukan dan mengambil bukti, siapa yang pernah memegang atau mengakses bukti tersebut, kapan dan di mana bukti berpindah tangan, dan bagaimana kondisi bukti saat diserahkan dan diterima. Selanjutnya ada tahap investigasi. Dalam digital forensik terdapat empat tahap utama. Yang pertama ada identifikasi, yaitu menentukan jenis dan sumber masalah yang terjadi, apa insiden yang dilaporkan, di mana lokasinya, apa saja yang terdampak,
Tahap ini menentukan arah investigasi. Yang kedua ada akuisisi, yaitu mengambil dan mengamankan bukti digital dengan cara yang tidak merusak data aslinya. Proses ini menghasilkan salinan forensik atau forensic image dari perangkat yang diselidiki. Yang ketiga ada analisis, yaitu memeriksa salinan forensik secara mendalam menggunakan tools khusus untuk menemukan file tersembunyi, data yang dihapus, log aktivitas, dan fakta-fakta relevan lainnya. Tahap keempat ada pelaporan, yaitu menyusun seluruh hasil investigasi ke dalam laporan resmi yang terstruktur, jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di persidangan. Selanjutnya ada komponen teknis dalam laporan forensik. Dalam laporan forensik terdapat beberapa komponen teknis penting. Ada hash value atau MD5 atau SHA-256 seperti sidik jari digital untuk memastikan file tidak berubah. Yang kedua ada log aktivitas sistem, mencatat semua aktivitas pengguna di sistem. Yang ketiga ada file bukti digital, semua file relevan termasuk file yang dihapus. Yang ketiga ada yang keempat ada timeline kejadian, yaitu urutan waktu kejadian secara kronologis. Yang kelima ada screenshot dan dokumentasi visual, yaitu bukti visual dari hasil analisis. Semua komponen ini memperkuat validitas laporan. Kesembilan adalah studi kasus. Contoh kasusnya yaitu pencurian data perusahaan. Sebagai contoh, terdapat kasus pencurian data pelanggan di sebuah perusahaan. Bukti yang ditemukan, email mencurigakan, log akses server tidak normal, firewall log. Hasil analisis menunjukkan akses tidak sah terjadi pada pukul 02.13. Sebanyak 47.000 data pelanggan diunduh. Pelaku masuk melalui VPN yang diretas. Kesimpulan, terjadi akses ilegal dan data berhasil dicuri, bukti valid dan dapat digunakan dalam proses hukum. Selanjutnya itu kesimpulan laporan. Kesimpulan adalah bagian paling penting dalam laporan forensik. Isi kesimpulan harus mencakup ringkasan hasil investigasi, yaitu narasi singkat tentang apa yang ditemukan selama penyelidikan, disusun secara kronologis dan faktual. Yang kedua ada penyebab insiden atau root cause, penjelasan teknis tentang bagaimana dan mengapa insiden bisa terjadi berdasarkan temuan bukti. Yang ketiga ada dampak kejadian, yaitu uraian tentang kerugian atau konsekuensi yang ditimbulkan, data bocor, sistem terganggu, dan lain-lain. Dan yang keempat, daftar bukti pendukung. Yang paling penting adalah semua kesimpulan harus berdasarkan bukti, bukan opini. Selanjutnya itu presentasi di pengadilan. Seorang ahli forensik saat di pengadilan harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh hakim. Fokus pada bukti digital yang telah terverifikasi. Jelaskan proses teknis dengan analogi yang mudah dimengerti. Bersikap netral, objektif, dan tidak memihak salah satu pihak. Dan yang terakhir, jawab setiap pertanyaan berdasarkan fakta dan data yang ada. Yang harus dihindari dari ahli forensik di persidangan yaitu memberikan opini pribadi di luar teman bukti forensik, menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan yang memadai, berpihak kepada salah satu pihak dalam persidangan, menyembunyikan ketidakpastian atau kelemahan analisis, menjawab pertanyaan di luar kompetensi keahlian Anda. Intinya, ahli forensik bukan untuk menyatakan bersalah atau tidak, tetapi menyampaikan fakta. Selanjutnya itu tantangan forensik digital. Tantangan dalam digital forensik antara lain yang pertama ada enkripsi data, yaitu data yang dienkripsi oleh pelaku sangat sulit dibaca tanpa kunci enkripsi. Diperlukan teknik khusus seperti brute force, rainbow table, atau kerjasama dengan penyedia layanan. Yang kedua ada penghapusan bukti. Pelaku yang terlatih dapat menghapus jejak digital mereka menggunakan tools khusus. Namun dengan forensik canggih, sebagian besar data yang dihapus masih dapat dipulihkan. Yang ketiga ada volume data masif. Penyelidikan bisa mencakup terabyte data yang harus dianalisis.
membutuhkan waktu lama, resource yang besar, dan tools otomatisasi untuk memproses data sebanyak itu. Dan yang terakhir ada risiko kesalahan analisis, yaitu kesalahan dalam menginterpretasikan bukti dapat berakibat fatal. Seseorang yang tidak bersalah bisa dihukum atau pelaku sesungguhnya bisa lolos dari jeratan hukum. Karena itu, dibutuhkan keahlian dan tools yang sangat kuat dalam investigasi digital. Selanjutnya itu kesimpulan. Laporan forensik adalah dokumen hukum penting, harus disusun secara sistematis dari identifikasi, akuisisi, analisis, hingga kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Chain of custody wajib dijaga sepanjang proses investigasi untuk memastikan integritas bukti. Dan yang terakhir, ahli forensik di persidangan harus bersikap objektif, netral, dan hanya berbicara berdasarkan fakta yang ditemukan. Demikianlah pemaparan materi tentang penyusunan laporan forensik digital dan presentasinya di pengadilan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya digital forensik dalam dunia hukum modern. Bila ada dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.